Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kami menyampaikan sebuah khotbah iftitah yang bertemakan istiqomah atau keistiqomahan pasca Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial, bulan penuh barokah dan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, ya, sehingga banyak muslim dan muslimah beramal di bulan Ramadan tersebut, karena Allah sendiri telah memberikan janji banyak pahala yang akan diberikan kepada umat manusia yang beribadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang menyesal apabila ibadahnya di bulan Ramadan kurang optimal, ya. Namun demikian, walaupun orang itu banyak beribadah di bulan Ramadan, namun sesungguhnya ujian yang sebenar-benarnya itu adalah di luar bulan Ramadan. Maka kita perlu membahas tentang keistiqomahan pasca Ramadan, ya. Sekarang apa yang dimaksud keistiqomahan pasca Ramadan itu? Keistiqomahan pasca Ramadan itu adalah suatu kita beribadah dan meninggalkan maksiat, ya, seperti halnya yang dilakukan pada bulan Ramadan, ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa istiqomah di luar bulan Ramadan, yaitu yang pertama itu berdoa, ya. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu berdoa, minta agar amal kita diterima. Amal kita di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah. Beliau berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Kemudian berdoa lagi, minta keistiqomahan, ya, minta keistiqomahan, karena istiqomah itu adalah karunia dari Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat membuat kita istiqomah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat An-Nur ayat 21. Kemudian selanjutnya doa yang ketiga, yaitu doa yang agung, doa yang setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam sholat fardu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita, ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, ya. Surat Al-Fatihah ayat 6. Kemudian selanjutnya doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Ya Tuhan kami, yang ya Allah, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian yang terakhir yaitu doa di dalam surat Al-Imran ayat 8.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Berilah rahmat dari sisi Engkau, dan sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Kemudian yang kedua, yaitu kita berorientasi kepada akhirat. Jadi segala kegiatan kita, segala aktivitas kita, segala doa kita, segala ucapan dan tindak tanduk kita dalam sehari-hari, walaupun itu mubah, walaupun itu apa, diniatkan untuk akhirat dengan membaca doa, dengan menyebut nama Allah, diniatkan untuk akhirat, sehingga nanti dunianya juga akan mengikuti. Karena sesungguhnya kita lebih banyak membutuhkan bekal di akhirat daripada di dunia, karena kita hidup jauh lebih lama di akhirat dibandingkan dengan hidup di dunia. Namun kehidupan di dunia juga penting, tidak boleh ditinggalkan. Artinya kalau kita sudah memperoleh duniawi, ya, memperoleh dunia yang sudah diberikan oleh Allah, kita jangan sampai lupa dengan Allah atau kita lupa dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, yaitu kita senantiasa selalu beramal yang berkesinambungan meskipun sedikit. Karena kalau amal yang berkesinambungan sedikit, walaupun kita sedang dalam keadaan udzur tidak melaksanakan, misalnya kita sedang safar, kita sedang sakit, kemudian tidak melaksanakan ibadah atau amal yang rutinitas, walaupun sedikit, tetapi kita tetap akan mendapatkan pahala, ya. Jadi dalam Rasulullah SAW bersabda, ahabul amali ilallah wa atmuha ingkola. Sesungguhnya Allah sangat mencintai amalan yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang kontinu walaupun sedikit, ya. Kemudian yang keempat adalah selalu berjamaah dengan orang-orang yang soleh. Okay. Jadi kita harus berkumpul berjamaah dengan orang-orang soleh, karena Nabi SAW pernah bersabda, tetaplah kalian berjamaah, karena serigala tidak akan pernah makan kambing yang berkelompok. Jadi serigala itu hanya akan makan kambing yang sendirian. Artinya setan itu akan mengganggu, menggoda, menjerumuskan kita atau diri sendiri, seseorang yang selalu menyendiri. Maka kalau kita selalu berkelompok, berjamaah dengan kaum muslimin, dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, insya Allah setan tidak akan bisa membuat kita futur. Inilah ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.